Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Erika Verapandi, dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Nusa Tenggara Timur hari ini. Sejumlah informasi teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, berikut cuplikan berita utama. Minta penjelasan soal bantuan, warga Lasiana datangi kantor lurah. Potensi penularan virus corona di Kupang, Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi kami rangkai dengan informasi lainnya. Bersama saya, Erika Verapandi, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya. Minta penjelasan soal bantuan, warga Lasiana datangi kantor lurah. Puluhan warga di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima mendatangi kantor Lurah Lasiana untuk mempertanyakan bantuan COVID-19 kepada pihak kelurahan. Yusti, salah satu warga Kelurahan Lasiana, RT 30 RW 08 tersebut ketika ditemui tim Nusa Tenggara Timur hari ini mengakui bahwa mereka merasa bingung dengan bantuan COVID-19 tersebut. Sebabnya hanya sebagian yang memperolehnya, sementara nama-nama mereka telah terdata oleh pemerintah setempat. Kami bingung dengan bantuan yang ada. Mengapa? Karena nama-nama kami telah terdata oleh pemerintah setempat, sementara kami tidak dapat menerimanya. Sehingga hari ini kami sebagian warga yang tidak dapat menerima bantuan tersebut datang untuk mempertanyakan kejelasan bantuan ini agar kami merasa puas, tutur Yusti. Selanjutnya, Yusti juga mengatakan seharusnya aparat lurah dapat menempelkan nama-nama warga yang telah menerima dan tidak menerima bantuan tersebut di papan informasi, sehingga ketika kami datang ke kantor lurah untuk mempertanyakan hal ini, sudah bisa langsung mengetahui berapa banyak yang terima dan berapa banyak yang tidak menerima, sehingga situasi tidak dipersulit seperti ini. Tidak hanya Yusti, warga lainnya, Soleman Pani, RT 16 RW 04 tersebut kepada tim Nusa Tenggara Timur hari ini menyampaikan seharusnya Pak Lurah yang sekaligus merupakan tim penanganan COVID-19 dapat hadir agar memberikan penjelasan kepada kami terkait dengan bantuan ini, sehingga kami pun merasa puas sebabnya kami tidak akan terus-menerus mendatangi kantor lurah apabila kami belum memperoleh penjelasan yang memuaskan kami. Karena dari ratusan penduduk yang ada, hanya sebagiannya saja yang menerima bantuan ini. Ketika kami belum mengetahui informasi jelas terkait bantuan ini, maka kami warga akan terus mendatangi kantor lurah. Sebabnya hanya sebagian dari kami yang menerima bantuan COVID-19, ujarnya. Sementara Wakil Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan Lasiana, Paulus Bria, kepada tim Nusa Tenggara Timur hari ini mengakui bahwa Pak Lurah yang merupakan Ketua Penanganan COVID-19 mengalami kedukaan sehingga tidak bisa menemui warga saat ini. Namun, niat warga hari ini baik karena sebagai manusia pasti ingin tahu. Apalagi bantuan ini untuk masyarakat sendiri, tetapi saya sendiri tidak bisa memberikan penjelasan karena yang lebih mengetahui tentang bantuan ini adalah Pak Lurah sendiri. Lanjutnya, ini adalah dana bantuan sosial tunai atau BST, sehingga kami di sini hanya sebagai pengadu saja, tetapi yang dapat melakukan penyeleksian selebih lanjut adalah pusat sendiri. Baik pemirsa, kita beralih kepada berita selanjutnya. Potensi penularan virus corona di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan potensi penularan virus corona di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu, mengatakan
Hal tersebut bisa dilihat dari mobilitas warga Kota Kupang yang cukup tinggi, baik siang hari maupun di malam hari. Melihat lalu lintas orang yang begitu ramai di Kota Kupang, baik siang maupun malam hari, maka potensi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 sangat terbuka. Kata Marius kepada wartawan di Kupang, Jumat 8 Mei 2020 malam. Marius juga mengingatkan warga Kota Kupang agar serius mengikuti protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19. Karena daerah itu memiliki potensi yang tinggi penularan COVID-19. Sebagai ibu kota provinsi, demikian Marius mengatakan, situasi Kota Kupang saat ini sudah semakin ramai, mulai dari pagi hingga malam hari. Masyarakat Kota Kupang, kata dia, harus memahami bahwa Kota Kupang telah menjadi zona merah. Marius juga mengingatkan daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur agar selalu taat pada protokol kesehatan dalam rangka menekan persebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Kami berharap masyarakat Kota Kupang maupun kota-kota lain di Nusa Tenggara Timur untuk secara serius mengikuti aturan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mendisiplinkan diri menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan tidak menciptakan kerumunan. Tambahnya, menurut dia, saat ini Nusa Tenggara Timur telah memiliki 12 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Tersebar di Kabupaten Flores Timur 1 orang, Kabupaten Manggarai Barat 2 orang, serta 9 orang di Kota Kupang dan 1 diantaranya telah dinyatakan sembuh. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya, Erika Verapandi, mewakili kru dan kerabat Nusa Tenggara Timur hari ini yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan sampai jumpa.